Oke. Kenapa aku jadi yang tengah, Kak? Kenapa jadi yang tengah ya? Oke, kita mulai. Udah ada sekitar 40-an orang bergabung. Nanti semakin kita jalan, semakin kita siang, nanti pasti tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di Ngopi bareng Rasan. Ngobrol pintar bareng Rasan edisi 20. Masih dalam suasana bulan Ramadan. Hari ini kita kedatangan narasumber tamu yaitu Mbak Erawati yang cantik jelita. Nanti kita bisa kenalan sama Mbak Era langsung sebelum ngasih materi. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita buka kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan dari ilmu ini. Tentunya dengan berdoa kita juga dilimpahkan kesehatan dan kekuatan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Baik, teman-teman sahabat Rarasan, berdoa dimulai. Selesai. Berdoa tidak ada yang selesai ya teman-teman. Oke. Apa kabar nih teman-teman sahabat Rarasan yang tadinya biasanya kita mengudara di malam hari, sudah 2 kali ini kita mengudara di siang hari. Minggu kemarin kita bersama dengan Mbak Iin dan minggu ini kita dengan Mbak Era. Nah teman-teman yang berminat menjadi narasumber di kegiatan Rarasan ini minggu depan, karena belum lebaran ya, boleh mengkontak saya atau Mbak Sulis atau kita biasa sebut kayak gitu. Oke, langsung saja nih, hari sudah semakin siang. Kita sapa Mbak Era. Halo Mbak Era, silahkan open mic. Halo Mbak Vinda yang cantik. Mbak Era ini ya. Saya berasa masih muda ya karena dipanggil Mbak. Terus aku panggilnya apa Bu gitu. Mbak Era ini ya keturunan bidadari ya. Ini gombal ya? Enggak, karena ini karena siang-siang masih di sungai itu di belakangnya. Ini posisi baru nyoba. Di mana nih, di kelas atau di kantor? Saya di lab ini Mbak, cari tempat yang agak sepi. Ya. Oke, keren-keren. Labnya ada air mancurnya Mbak. Ini baru nyoba device baru ceritanya kan. Jadi ada TV baru saya nyoba. Oke Mbak Era, kita sebelum ngasih materi nih di Rarasan edisi 20 ya. Berkaitan dengan kita akan mengulik pembelajaran di diferensiasi. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Mbak Era. Silahkan Mbak Era memperkenalkan diri sejelas mungkin supaya teman-teman sahabat Rarasan semakin sayang dengan Mbak Era. Sebentar, saya share screen dulu ya Mbak ya. Oke, siap. Oke. Screen saya bisa terlihat Mbak? Bisa. Dan Bapak Ibu? Ya. Kayaknya kalau saya panggil Bapak Ibu ini masih muda-muda, kayaknya yang paling tua saya Mbak. Jadi saya manggil teman-teman aja ya, biar saya juga ikut muda maksudnya. Betul, okay. Mbak Era selalu terlihat muda di tempat kami. Karena ini ada filternya. Oke, saya mulai dari perkenalan. Nama saya Erawati. Jadi ini
nama yang cukup singkat, pemberian dari orang tua saya, anugerah terindah ini. Nah, saya saat ini bekerja di SMA Taruna Nusantara. Saya mengajar kimia. Jadi saya guru kimia. Untuk pendidikan saya S1-nya dari FMIPA UNY, S2-nya juga dari kimia UNY juga. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti. Jadi saya mungkin perkenalannya cukup itu, nggih, Mbak. Belum jalan, Kak. Mana kegiatan yang pernah diikuti? Oh, oke. Belum ya? Belum, Kak. Nah, aduh, komplit banget. Itu menandakan kalau udah sebanyak itu kegiatannya berarti beneran udah tua ya, Kak? Iya. Sudah kelihatan tua. Belum. Semakin banyak kegiatannya, semakin tua. Iya. Belum kelihatan kok. Kelihatannya masih muda kok. Ini berarti produktif, Kak, kayak gitu. Iya. Senior yang Karena ini karena saya kan guru kimia, jadi suka ada pengawet-pengawet bahan kimia gitu. Jadinya jadi awet. Oh iya, awet muda ya, pakai formalin. Pakai formalin kan suka bedaan pakai formalin gitu, jadi awet, Mbak. Berarti terbukti ya kalau guru kimianya tuh sukses. Oke deh. Oke, nanti apabila ingin menghubungi Bu Era, itu bisa nanti kita akan berikan akun email belajarnya atau email pribadinya seperti itu. Apalagi sama komunitas guru kimia atau yang mau tips and trick awet muda gitu. Oke, lanjut Kak Era. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi nih yang tidak asing lagi bagi teman-teman se-Indonesia Raya, terutama peserta sahabat rerasan seperti itu. Mungkin nanti akan ada bermunculan teman-teman yang berbagi praktik baik juga, atau malah mungkin menimbulkan suatu pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini. Kalau Mbak Era nih, kesan pertama dulu ya, bukan sekarang ya, dulu ketika mendengar pembelajaran diferensiasi itu apa sih yang ada di benaknya Miss Era nih? Kalau saya tuh awalnya tuh kayak, aduh kok berdiferensiasi ya, kayak ruwet banget gitu Mbak. Jadi saya, karena saya merasa ruwet, maka saya ini di sini saya berbagi praktik baik. Jadi nanti saya sebenarnya bukan narasumber sih ya, sebenarnya kan teman-teman juga sudah semuanya tentunya sudah praktik ya. Jadi saya mencoba share aja apa yang sudah pernah saya lakukan, kira-kira begitu Mbak. Jadi yang narasumber yang paling tahu. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti kan bisa dibantu Mbak Vinda juga. Mungkin teman-teman juga ada yang lain yang pernah juga. Iya, memang di forum rerasan ini siapa saja boleh jadi berasa, menjadi. Saya pertama tuh lihat pembelajaran berdiferensiasi sih. Ini apa sih kok kayaknya berasa ruwet gitu. Halo Mbak, suara saya terdengar Mbak? Oke, terdengar dengan baik, cuma videonya aja nge-jam. Oke, terdengar kok, terdengar. Oh ya, sip. Iya. Iya, jadi oke, langsung saja Mbak Era, kita ulik pembelajaran diferensiasi ya. Yuk. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mbak Era? Oke, Mbak Era terpental, teman-teman. Nah, oke. Mbak Era terpental. Kalau begitu, saya atur kembali supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Nanti Mbak Era tidak bisa masuk. Saya hubungi Mbak Era dulu ya, teman-teman. Oke. Halo Mbak Vinda, kayaknya saya tadi ke logout Mbak, maaf Mbak. Oh, maaf, iya benar. Jangan tiba-tiba menghilang. Nggak tahu. Mungkin ada sinyal yang lebih kuat dibandingnya kan punya Mbak Era. Oke, Mbak Era bisa saya jadikan co-host. Oh, sudah jadi host. Mbak Era bisa share screen lagi deh. Terus kita langsung masuk aja ke materi supaya nggak terpental lagi ya, Kak. Kayak gitu. Ya, oke, makasih. Ya. Screen saya bisa terlihat, Mbak? Oke, aman. Oke, ya.
Jadi sebenarnya di sini ini kita kan bergiliran ya, bergiliran untuk membagikan praktik baik gitu ya Mbak ya. Jadi di sini saya bukan narasumber yang tentunya kita sama-sama belajar seperti itu ya Mbak ya. Jadi saya mencoba untuk sharing apa yang sudah pernah saya lakukan gitu aja. Jadi nanti latar belakang saya tuh karena diri saya sendiri tuh waktu benar tadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu awalnya itu ini kok baru, sesuatu yang baru. Jadi saya merasa canggung gitu. Jadi saya nyoba aja gitu. Coba saya menerapkan suatu pembelajaran dengan sebuah model seperti itu. Jadi di sini nanti diharapkan Bapak Ibu nanti mungkin bisa merancang langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dan juga bisa mempraktikannya. Jadi kita itu learning by doing gitu. Jadi bukan yang pakar tetapi kita belajar, kemudian menerapkan, kemudian kita melakukan refleksi, evaluasi, kemudian kita menerapkan lagi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri ya. Silahkan teman-teman bisa memperkenalkan diri. Sebentar saya share dulu link Jamboardnya. Nanti saya sampling aja, mungkin nggak bisa semuanya. Memperkenalkan diri. Sebentar. Ya, mungkin bisa diklik untuk link Jamboard saya. Nanti kita gantian berkenalan ya Mbak ya. Pesertanya gantian berkenalan supaya kita mengenal satu sama lain. Jadi tak kenal maka ta'aruf ya. Iya Mbak Afinda. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan baik. Oke, tak kenal maka ta'aruf dong. Ta'aruf, ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bujang, barangkali ketemu di sini kan ya Mbak ya? Oh betul banget. Sesama Tapi masih bujang. Jadi nanti khususan boleh Mbak Era udah nggak inden ya? Udah sold out. Udah sold out. Okay. Udah laku. Ya, mana tahu nanti di sini status masih bujang. Yang satunya bujang juga nanti ketemu di link Jamboard ya Mbak ya. Iya. Maka Bapak Ibu bisa memperkenalkan di link Jamboard saya ada 20 halaman. Bisa monggo memilih aja mau di halaman berapa. Ya, mungkin bisa berkaitan dengan hobi atau mungkin kesukaan, makanan kesukaan gitu. Kalau saya lebih suka makan daripada masak gitu. Haha, itu mah sama kayak aku Kak. Kakak bisa share Jamboardnya atau aku yang share Jamboardnya? Oke. Ini saya masih share, saya stop share screen dulu ya. Ya, oke. Boleh Mbak Afinda, boleh deh share Jamboardnya. Oh gitu, berarti langsung aja tadi kakak nggak usah stop share screen nggak? Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, baru di halaman 1 nih. Itu pun yang nulis aku deh. Oh iya, saya nulis ya, berarti saya kan udah kenalan tadi ya. Kosong nih. Teman-teman ini pada malu buat kenalan apa ya? Kita di halaman 1 semua aja deh teman-teman. Ya, halaman 1 dulu boleh. Ya, halaman 1 dulu aja Mbak. Oh ini Mbak Wid. Oke. Mbak Widi dari SMA Negeri 1 Muntilan. Maaf ya Kak, aku kalau nggak gangguin kamu gatel. Oke, ada yang di chat juga, ada Lok Sumawe Aceh dari Kak Nasai Idris. Aduh, halo Aceh. Yang setengah jam buka puasanya, jeda setengah jam dari Magelang nih. Oke, yang dari Aceh. Oke, ada Bu Tuti dari SDN Dukun 3. Mbak Tuti, halo, hai. Oke. Ini ada yang menggambar apa ini? Bapak Ibu boleh pakai ini. Di sini ada gambar kertas. Itu namanya sticky note. Boleh seperti ini, boleh diwarna-warni atau mau pakai teks tulisan T kayak gitu. Oke. Mbak Era. Oh, hobi suka lihat TikTok dan rebahan. Aduh, aku juga gitu, Kak. Mbak Dina dari SDN Bono Gerebak. Oke.
Oke, kita kenalannya cukup ya kalau 5 menit aja nanti. Iya. Oh, ada Bu Ruby dari SMP Negeri 4 Satap Salaman. Halo Bu Ruby. Oh, menghilang Bu Ini Ruby-nya. CGP saya ini Oh CGP gitu. saya. Oke, oke, ada Mbak Wulan. Mbak Wulan dari mana ini? Oh, ini Mbak Era idolaku. Kalau aku dijadiin idola nggak nih? Iyalah. Waduh, tentang PP gitu terus yang idolain cuma Mbak Era doang. Ini bukan karena ini loh, biar nilainya bagus bukan loh Mbak. Emang ini pinter nih CGP saya rajin banget ini paling rajin, paling Oke. keren nih. Oke, Mbak Wulan dari SD Podosuko, ngopi paling rame ya ini. Iyalah Bu, karena kita semua pada puasa, jadi ngopinya di sini rame-rame. Iya. Oke, ada, ayo Ngobrol pintar teman-teman. ya. Ngobrol pintar. Oke. Masih ada Mungkin lagi? satu lagi ya Mbak. Oke, satu lagi deh. Bapak-bapak deh. Bapak-bapaknya adem ayem kalem aja ini. Iya nih kok enggak, ini gendernya cuma ibu-ibu semua nih. Yang bapak tadi coba di chat deh, di chat kita cek ya. Oke. Oh, dicek tadi dari Sumawe aja yang ngechat. Oke. Habis? Udah nggak ada yang mau kenalan nih? Iya. Ya, nggak ada yang kita mau sampling ya, ada aja ya Mbak ya. Oke. Bu Ina Cahyani dari SD Negeri Bono Grabak mungkin bisa open mic Bu. Ya, oke deh. Ya, oke. Sama Bu Widi, Bu Widi nih, halo Bu Widi. Bu Widi boleh deh open mic Bu Widi. Oke, aku cari Open di cam sini sama ya, open mic. Mbak Ina. Iya. Boleh ngobrol lah. Saya sampling tadi Bu Ina sama Bu Widi. Iya. Bu Ina nih punya hobi apa nih Bu Ina nih? Hobinya apa Bu Ina? Halo. Bu Ina. Bisa Bu mendengar Ina nih, suara saya Bu Ina? Bu Ina tuh di sini daftarnya siapa ya? Halo Bu Ina. Oh ini Bu Ina ada belum open mic, Bu Ina halo. Ina siapa? Ina Nur Cahyani. Ina. Oh ya, aku Ya, pin dulu. Oke. Bu Ina belum open mic. Oke. Ya. Oh, sebentar Bu, gitu katanya. Oh iya, atau Bu Widi dulu Bu Widi. Bu Widi saya boleh nanya dong Bu Widi, hobinya apa Bu Widi? Coba ceritain hobi, terus apa lagi ya? Kesukaan, makanan kesukaan. Oh ya, oke, Oh belum bisa. iya. Ya. Oke, Mungkin bentar. Bapak Ibu yang bisa open mic siapa ya? Bentar. Kayaknya ini di enable sama si Uum tadi ya. Coba ya. Bentar. Di settingnya apa ya? Kayaknya di enable all. Call control. Ini kalau saya lihat nih, Bu Widi ini kan dari Muntilan ya. Bu Nur ini dari Grabak. Ya, mungkin makanan kesukaannya mungkin beda juga ya. Kalau gendernya kan sama-sama perempuan, sama-sama cantik, sama-sama pakai jilbab gitu kan. Tapi pasti banyak perbedaannya juga ya. Bu Ina ini kalau nggak bisa open mic saya lanjutin aja ya Mbak ya. Oh, nggak apa-apa karena ini tadi di awal kita settingnya adalah semuanya semua peserta ya, semua ya. Oke, boleh deh. kayak Bu gitu. Widi Jadi mungkin bisa nulis di chat Bu Widi. Bu Widi makanan kesukaannya apa Bu Widi? Oke. Di kolom chat aja kali ya. Makanan kesukaannya Bu Widi itu apa gitu. Kalau makanan sama makanan kesukaannya Bu Ina apa gitu. Kita ambil 2 sampling ya. Oke. Bu Widi tempe dikukus diberi, wah ini enak sekali nih puasa-puasa ngomongin apa nih? Ngomongin makanan. Jadi kenyang apa jadi lapar nih? Diet. Oke. Ya. Oke. Coba Bu Widi bisa open mic. Bu Widi bisa open mic coba.
Bu Ina mungkin bisa juga Ya, menuliskan Bu Ina oke. makanan kesukaannya apa? Bu Ina. Cek ya. Ya, oke Bu Widi dulu deh. Kita ke Bu Widi dulu deh. Gimana? Ya, hobinya apa gitu, Bu, ceritain hobinya apa, kesukaannya apa gitu. Saya kalau masalah hobi itu melihat waktu. Kalau sekarang selama bulan puasa sedang hobinya adalah target turun BB. Jadi olahraga, kemudian itu tadi makanan saya tulis tempe dikukus dikasih kurma. Itu enak, coba deh. Oh ya. Tempenya dikukus dikasih kurma. Iya enggak, nanti dimakannya pakai kurma, tapi tempenya bareng. yang kualitas delenya yang bagus, itu enak. Oh, gitu. Dibumbu gitu ya, Bu ya. Ya. Nanti lama-lama seperti Mbak Era, segitu badannya. Iya beneran, Mbak Wit. Nanti aku nganu loh, aku juga mau praktekin ini boleh dipraktekin. Berapa selama bulan Ramadan ini sudah berapa hari? Bu Wit udah puasa berapa hari, terus udah meraktekin itu makan tempe kukusnya berapa hari? 10 hari. Sudah turun berapa, Bu? Sudah turun berapa, Kak? Hampir 5 kilo. Wah, keren. Jadi nggak makan nasi. Sama telurnya 2. Oh gitu. Nggak makan nasi? Nggak makan nasi. Kebetulan perutnya nggak mau nasi, kenyang ya. Oh, tadi juga sahurnya juga nggak makan nasi, Bu. Sahurnya, Bu. Sahurnya kurma, air putih, sama teh tawar. Kopi tawar. Bu Nurul ini kok resen ya, Bu Nurul ya? Iya, Bumil. Oh ya. Oke. Bu Nurul ceritain boleh juga. Bu Nurul mau cerita nih hobinya apa? Makanan kesukaannya apa? Bu Nurul Hastuti ya. Sebentar, aku. Yang penting ngopi, Bu. Terima kasih Bu Widi. Yang penting ngopi. Jadi makanannya suka-suka banyak nggak masalah. Yang penting ngopi kan bakar lemak ya. Bukan lari. Bakar lemak itu bukan lari. Ngopi itu bisa bakar lemak ternyata ya. Iya, tapi kok aku enggak ya, Kak? Itu tergantung nggak sih? Tergantung nggak sih? Pak Fatur masalahnya ini apa sambil begadang masalahnya. Pak Fatur itu ngefek masalahnya. Jadi kalau ngopi bisa diet juga gitu ya. Oke, luar air biasa putih, ya. Bu Nurul, Bu Nurul tadi pagi apa namanya sahurnya sama apa Bu Nurul? Tadi pagi. Oh, buah naga. Sama buah naga. Nggak sama nasi. Masak buah naga sama nasi, Kak? Makannya gimana? Kalau saya tadi sahurnya tuh sama suami saya. Oh iya benar. Masak sama suami tetangga. Yang mana tahu Bu Afinda sama suami tetangga. Oke, saya lanjutin ya Mbak ya. Sebentar, saya share screen saya sekarang, nanti kelamaan nanti. Oke. Jadi kalau tadi kan kita udah cerita-cerita ya. Udah cerita-cerita tadi makannya apa, kesukaannya apa, hobinya apa, gitu. Nah, kalau kita lihat tuh dari tadi yang diceritain masing-masing itu, tadi dan Pak Fatur tuh dietnya itu cukup ngopi aja gitu, tapi Bu Widi tuh harus mengurangi nasi gitu kan. Nah, kalau kita lihat tuh di antara kita nih mana yang lebih banyak persamaannya atau perbedaannya ya? Ya jelas beda dong, Kak. Aku aja sama kamu beda cantiknya gitu kok. Sama-sama cantik cuma beda gitu kan? Iya. Lebih banyak kan kakak, karena kakak pakai formalin. Dan pakai filter yang pastinya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita lihat tuh kita tuh sebenarnya banyak perbedaannya kok. Dan kita nggak bisa disamain kan tadi ternyata Pak Fatur tuh cukup minum kopi tuh udah diet kok, udah bisa diet. Tapi mungkin saya beda lagi gitu kan. Saya harus mengurangi makan supaya saya diet misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan kita itu untuk sama karena kita emang berbeda gitu ya. Jadi sama dengan murid kita tuh sebenarnya juga mereka tuh punya keberagaman dan keberagamannya itu cukup luas gitu ya. Jadi bisa dari latar belakang keluarganya itu beda-beda gitu kan. Sama kayak tadi videonya yang sudah ditayangkan sama Bu Afinda di awal tuh, Mbak Afinda tuh ternyata tuh beda-beda gitu ya. Kemudian juga kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Tadi ada yang, Bu, poster tuh apa sih? Apa bedanya sama flyer? Apa bedanya sama
yang lainnya seperti itu. Kemudian juga kemampuan menguasai keterampilannya itu juga mungkin berbeda-beda. Kemudian juga keterampilan dasar atau prasyarat memahami materi yang baru itu juga berbeda. Kondisi sosial emosional itu berbeda. Ada yang anaknya itu introvert, ada yang suka menyendiri dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga minat besar terhadap bidang tertentu, ada yang suka olahraga, ada yang suka musik, ada yang suka mungkin suka baca buku dan lain-lain gitu. Kemudian juga kesulitan-kesulitan dalam belajarnya juga berbeda-beda dan lain-lain. Tentunya ini sangat beragam sekali. Nah, di sini kondisi ini menciptakan tantangan untuk guru supaya bisa mengakomodasi kebutuhan belajar dari murid-murid kita gitu ya. Jadi murid ini mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami, ada juga yang memiliki pengetahuan awal yang sangat beragam, sementara yang lain itu memiliki pengetahuan pengetahuan awalnya itu cukup sedikit seperti itu. Ada juga yang anteng di kelas bisa duduk, ada juga yang nggak bisa duduk, sukanya jalan-jalan seperti itu. Kemudian juga mengalami kesulitan konsentrasi lama, ada juga yang tesnya itu selalu jelek, tapi sebenarnya kalau misalkan pas di kelas itu dia aktif dan bisa mengerjakan seperti itu. Kemudian juga tampak enggak engage dalam pembelajaran karena mereka tidak bisa membuat koneksi dan memahami makna dari apa yang diajarkan oleh guru seperti itu. Juga mungkin juga ada yang memiliki masalah di rumah, mungkin ada yang dari rumah itu sudah sarapan, ada yang belum seperti itu. Jadi betapa berbeda-bedanya keadaan murid-murid kita yang kita ajar setiap hari gitu ya. Jadi dan keberagaman ini sebuah keniscayaan seperti itu. Sehingga kita sebagai guru itu efektif akan memperhatikan dengan proaktif dan bijaksana. Jadi kita jangan memaksa, oh siswa kita itu harus mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan kemauan saya seperti itu. Tapi kita lebih mencoba untuk lebih bijaksana seperti itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Nah, ini adalah menurut National Professional Resource, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyiapan pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di kelas kita. Jadi sebenarnya guru itu bisa menyampaikan pembelajaran itu karena berdasarkan kebutuhan yang ada pada murid-murid kita di kelas. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat mempertimbangkan siapa yang akan kita ajarkan, kemudian apa yang akan kita ajarkan, kemudian di mana siswa-siswa kita itu bisa belajar, dan bagaimana cara kita itu mengajar. Jadi bukan mentransfer materi, menjejalkan gitu, tapi bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengajak siswa kita untuk belajar. Seperti itu. Nah, di sini untuk memahami kebutuhan belajar murid itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik sebelum kita mengajar. Jadi kebutuhan belajar murid itu meliputi profil belajar. Profil belajar itu bisa suasana belajar, budaya dan gaya belajar, kemudian minat belajar dan kesiapan belajar atau readiness. Jadi mungkin yang selama ini bisa kita adopsi itu adalah biasanya gaya belajar. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya yang mencakup profil belajar. Jadi nggak harus kita tuh mengajar itu hanya melihat gaya belajar saja seperti itu. Mungkin juga bisa lingkungan belajar, budaya gitu juga. Berbagai preferensi ya, Kak? Iya. Itu PPT-nya lanjut nggak? Atau memang terlihat di halaman 4 aja, 5 aja? Ya, ini sebentar saya baru di halaman sudah sampai 11 tuh, Mbak. Sekarang Oke, berarti tadi nggak bergerak, saya Pak. Gini. Oh, oke. Oh, coba ini pakai tadi ini saya ini gini aja ya, Mbak ya kayaknya ya. Kalau gini pakai kelihatan nggak? Kelihatan sih, tapi kalau mau pakai yang tipe red line gitu boleh, yang sebelahnya itu loh, yang sebelahnya tampilan yang kayak buku kebuka itu loh. Bentar. Saya stop share screen dulu ya. Oh. Yang ini
Enggak ada ya di saya. Hah? Itu ya tadi PPT-nya di dalam PPT-nya ada gambar kayak buku kebuka. Oh, oke. Oh ini ya. Oke. Ini ya. Sekarang kelihatan nggak Mbak? Terlihat Proses nggak sih. PPT saya? Oke, Oke. kelihatan. Coba naikin turunin. Ya, Oke bisa sip, ya. lanjut. Oke, ya. Oke. Ya, jadi ini adalah gambaran murid-murid kita itu seperti apa Mbak? Pensil ya, pensil warna ya. Jadi mereka itu berwarna-warni, kemudian juga ada yang tinggi, ada yang agak rendah, ada yang rendah, ada yang sedang-sedang aja gitu ya. Jadi ini adalah gambaran murid kita tuh sebenarnya ya berwarna-warni seperti ini. Jadi kita nggak bisa memaksa murid itu, oh semuanya biru semua, oh semuanya merah semua, kira-kira seperti itu. Jadi filosofi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu kira-kira ya Mbak ya. Ya. Nah, jadi sebelum kita, gimana sih kita tahu itu murid kita itu kebutuhan belajarnya seperti apa gitu kan? Kita harus memahami kebutuhan belajar siswa itu dari mungkin profil belajar, kemudian minat belajar dan juga kesiapan belajar. Nah, sebenarnya profil belajar ini itu bisa meliputi beberapa aspek gitu. Jadi bisa suasana lingkungan, kemudian budaya dan gaya belajar. Jadi sebenarnya nggak harus kita profil belajar murid itu kita lihat dari hanya gaya belajarnya saja, tapi bisa juga suasana lingkungan. Jadi mungkin ada murid kita yang suka belajar di tempat rame-rame, suka belajar sambil dengerin musik. Ini kalau saya suka dengerin musik sih ya. Jadi saya nyetel YouTube nih apa ada musiknya. Terdengar nggak ya sampai ke situ ya? Jadi saya suka mendengarkan musik. Jadi saya belajar bisa sambil mendengarkan musik asal musiknya jangan yang rame-rame seperti itu. Jadi kita bisa melakukan asesmen diagnostik dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, di sini untuk minat belajar ini memiliki peran yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Jadi misalnya murid kita tuh ada yang minat senang cerita tentang olahraga gitu, senang lihat bola gitu. Tapi ada yang nggak suka gitu. Saya lebih suka nyanyi-nyanyi Bu, saya lebih suka lihat musik gitu. Atau mungkin saya lebih senang lihat apa tuh chef-chef masak-masak gitu dan lain-lain. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Kemudian juga kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar. Halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Mbak. Oh, oke. Ya, saya lanjutin ya. Ya, aman kok. Oke, aman ya. Ya, jadi kemudian kesiapan belajar murid. Jadi sejauh mana kemampuan murid itu memahami prasyarat kemampuan awalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk supaya murid kita itu kira-kira bisa nggak sih mencapai tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum seperti itu. Kemudian juga profil belajar tadi meliputi bisa aja misalnya kayak belajar, suasana belajar itu. Nah, di sini mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi murid kita agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik seperti itu. Bisa juga tadi dengan misalnya gaya belajar. Oh, gaya belajar. Oh, anak ini suka melihat video. Oh, anak ini tuh suka bermain. Jadi kita bisa menyediakan game-game pembelajaran seperti itu dan lain-lain. Oh, anak ini suka membaca seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik kita atau murid kita? Nah, misalnya pada sebelum pembelajaran itu kita bisa ngajak siswa kita tuh ngobrol atau mungkin juga bisa dengan cara kuesioner. Oh, dia tuh senang apa? Apakah senang seni, apakah senang sains, apakah senang olahraga, atau mungkin senang masak, misalnya seperti itu. Jadi minat yang disukai murid kita tuh apa seperti itu. Jadi enggak yang rumit-rumit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, jadi enggak yang kita tuh asesmen diagnostiknya tuh yang sangat rumit. Kita bisa langsung ngobrol sama kamu tuh sukanya apa sih, atau pas istirahat kita ngobrol-ngobrol sama siswa, oh anak ini tuh sukanya olahraga, oh anak ini sukanya musik seni seperti itu. Jadi enggak harus yang formal seperti itu. Kemudian juga kesiapan peserta didik. Nah, kalau ini mungkin kita bisa juga membuat kuesioner. Misal kita mau
mengajarkan kalau matematika tuh misalnya tentang perkalian tentunya kan harus sudah tahu penjumlahan seperti itu. Jadi kalau misalkan prasyaratnya ini anak ini belum bisa perkalian, belum bisa penjumlahan, kan kita tidak bisa melangkah untuk anak ini kita paksa untuk perkalian, masuk ke perkalian. Jadi mungkin kita bisa menyediakan di waktu lain itu untuk mengajari lebih anak yang mungkin prasyaratnya belum mencapai seperti itu. Jadi nanti kita mengajar di level yang tepat seperti itu. Kemudian untuk profil belajar ini kita bisa misalnya contohnya itu dengan gaya belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh web ya. Web yang bisa mendeteksi gaya belajar, mungkin bisa dipraktekkan kita tuh ternyata gaya belajarnya di apa gitu. Nanti saya share di chat box-nya ya. Oke, Bisa Kakak. Oke. Ya. Mungkin bisa dicoba teman-teman, monggo. Siap. Nanti benar nggak sih kita gaya belajar saya tuh beragam, tapi ini agak lama ya, mengerjakannya agak lama. Bisa di-share-kan Mbak Afinda, mungkin Mbak Afinda mau nyoba nih. Atau siapa yang mau nyoba? Oke. Mbak Afinda nih apa sih gaya belajarnya gitu? Oke deh, kita coba satu. Aku jadi kelinci percobaan ya. Ikuti tes sekarang. Oke. Terus ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya langsung gitu ya. Coba ya. Ini coba ini ternyata anunya instruksi. Oke. Mulai sekarang. Ya. Ketika saya mengoperasikan, saya langsung dong, nggak usah baca. Ketika saya perlu petunjuk untuk berbagian, saya biasanya ini. Ketika saya baru memasak, aduh aku nggak pernah masak, Kak. Ketahuan nih. Jika saya mengajar seseorang tentang sesuatu yang baru, saya cenderung mengajari seseorang ya. Memeragakan kayaknya deh. Iya, karena aku orangnya usil ya. Saya cenderung mengatakan, lihat. Silahkan. Lihat ya. Silahkan ya. Selama waktu luang saya menikmati mendengarkan musik. Enggak, lihat itu enggak ada pilihannya, Kak. Pilihannya berbincang deh kayaknya beda. Gitu ya? Aku baca komik, Kak. Oke. Ketika saya pergi berbelanja, ini berarti harus cepat ya supaya tidak terlalu diulang-ulang ya. Okay. Membayangkan apakah pakaian tersebut ketika Bapak saya belanja pakaian langsung ya? coba. Saya merencanakan liburan. Ini bisa juga dipraktikkan sama murid-murid kita nanti ya. Boleh ini supaya kita bisa. Oke, jika saya ingin membeli mobil baru, waduh, saya membahasnya. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya menanyakan ke pengajar. Oke. Ini lumayan banyak tuh, nggak apa-apa, coba ya. Oke, jika saya memilih makanan, membayangkan rasanya. Ketika saya mendengarkan pertunjukan band, saya jingklak. Ketika saya konsentrasi, saya suka lihat gambar. Saya suka. Saya mudah mengingat dan memahami dengan cara melakukan kayaknya. Iya, Ketika saya cemas, saya memikirkan, saya dapat mengingat penampilan mereka. Saya gagal ujian, saya biasanya membuat catatan. Ketika menjelaskan sesuatu, memotivasi. Saya suka film, musik. Aku bingung, Kak. Aku seneng kabeh. Semuanya suka ya. Paling suka lah. Oke. Ini lumayan banyak ya. Tinggal satu kali lagi. Oke. Waktu luang saya nonton film, Kak. Lihat drakor. Kelihatan. Ketika berkali mencoba melakukan misalnya. Kalau pertama kali bertemu, pertama kali kita ketemu, kita ngapain, Kak? Ini ya. Mencoba melakukan deh kayaknya. Benar.
Saya memperhatikan tampilan dan pakaiannya. Jika saya marah, saya menyampaikan ke orang-orang perasaan saya. Saya merasa mengingat Ekstrovert aja. keras. Saya dapat mengetahui seseorang melakukan kebohongan jika mereka menunjukkan perilaku yang aneh. Saya senang bertemu denganmu. Saya senang memeluk orang. Saya mengudah. Oke. Jika saya mengeluh, menyampaikan keluhan, saya cenderung mengatakan, saya tahu bagaimana yang Anda rasakan. Oh, saya kira sudah habis. Yeay, hore. Habis, oke. Aku duduk. Ya, Tasir. Oke, saya orang Lulus kinestetik visual. Kinestetik visual, oke. Iya. Nah itu hasilnya dari Mbak Vinda ini ternyata kinestetik visual, pas banget ya. Oh ya, Suka kayaknya lihat ya. tapi juga agak usil juga ya. Ya, saya Suka tipe orang yang mempraktik-praktikan gitu. kalau nggak usil itu bukan saya. Iya. Tapi jadi membuat suasananya seru kalau nggak ada Mbak Vinda tuh kayak sepi gitu. Begitu ya, kayak pasar ya. Oke. Oke. Tak share saya ya Mbak ya. Tak lanjutin ya. Oke, siap. Ya itu contohnya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti link tadi nanti bisa dipraktikkan di kelasnya. Jadi kita bisa, kira-kira di kelas kita tuh anak-anak kita tuh kecenderungan gaya belajarnya tuh apa seperti itu. Tapi nanti mungkin kalau yang anak kecil butuh panduan ya Kak. Iya, butuh panduan nanti satu-satu apa dibacakan gitu. Ya, jadi penggunaan data asesmen awal pada pembelajaran ini bisa kita gunakan sebagai persiapan kita untuk membuat pembelajaran kita itu berdiferensiasinya di mana, seperti itu. Bisa berdiferensiasi konten dan proses, atau mungkin tiga-tiganya, atau mungkin salah satu, atau mungkin dua kita blend, seperti itu. Jadi kita di sini memframe untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi ini menurut Tomlinson, mendiferensiasikan pembelajaran itu berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas kita sehingga murid kita itu bisa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kita tuh seperti jualan nasi padang itu ya, kita ada ayam, ada rendang, ada ikan, macam-macam gitu. Jadi kalau yang nggak suka ikan ya saya milih rendang, misalnya saya suka rendang, saya suka ikan saya milih ikan, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya milih dua boleh nggak? Boleh juga, seperti tadi Mbak Avinda tuh ternyata kinestetik tapi juga visual juga gitu. Nah ini mungkin yang kita pahami ya, pembelajaran berdiferensiasi itu apakah hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar? Ya enggak ya? Enggak kayaknya ya Mbak ya? Enggak ya? Melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini sama dengan membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Benar enggak ya? Enggak dong. Enggak ya. Jadi kita bukan terus yang guru yang sangat sibuk satu-satu diakomodasi satu-satu, bukan ya? Iya. Cara itu repot banget Kak. Terus kehabisan deh waktunya. Iya benar. Kemudian cara untuk mengetahui kebutuhan murid itu harus menggunakan sebuah instrumen yang sangat rumit, seperti tes akademik, tes minat bakat, tes diagnostik yang sangat rumit, dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh mendeteksi kebutuhan belajar murid kita tuh rumit banget gitu. Bener nggak sih? Coba deh yang lain yang jawab deh. Mungkin ada boleh di enggak deh, kayaknya kan Halo Mbak. Oke. Ya, enggak ya kayaknya udah bisa open mic deh teman-teman yang ya. Untuk Tidak harus rumit, bener ya, ini Pak Agus nih. Betul. Ya. Tidak harus rumit. Kata Abang nih. Ya. Kemudian melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi kita tuh menjustifikasi anak, ini anak nih dulu kelas 1-nya belum bisa baca loh dia loh.
berarti kelas 2-nya nih bakalan ini nih. Ini nih jangan bakalan dong. nggak bisa ikut pelajaran saya, baca aja belum bisa gitu. Enggak kan ya? Jangan Enggak kan dong. ya. Terus anak yang udah selesai berarti kita tambah soalnya biar nanti sama dengan yang lainnya gitu. Boleh nggak sih? Oh berarti ini saya tambah lagi nih, karena temannya udah selesai, dia belum selesai. Dia udah selesai, teman-temannya belum selesai, ya udah saya kasih tambah lagi soal sebanyak-banyaknya gitu. Boleh nggak sih? Ayo, ya jangan dong. Aku kabur kalau jadi muridnya kakak kayak gitu. Iya kan ya? Enggak kan ya? Enggak boleh ya. Jadi ini enggak berdiferensiasi asesmennya kan? Gitu. Iya. Kemudian mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik aja. Hanya berdasarkan kemampuan saja, atau gaya belajar saja, atau gendernya saja gitu. Jadi anak yang pintar dijadiin satu sama yang pintar, yang kurang pintar dijadiin satu yang kurang pintar gitu, yang belum apal perkalian jadiin satu aja gitu. Oh Yang ya udah nanti misahin. jadi geng dong kak, jadi geng-gengan nanti. Kan ya, jangan ya. Jadi kita nggak boleh beda-bedain murid. Murid kita sebenarnya murid kita tuh semuanya bisa gitu kan. Jadi kita harus berpositif thinking kan ya Mbak ya. Iya dong. Ini ada komen dari Pak Bayu Budi nih. Tadi berkaitan dengan instrumen tuh bilangnya harus rumit dong biar seru. Anak yang sudah selesai suruh pulang. Gitu ya. Enak dong kayak gitu kayaknya ya. Harus rumit dong biar seru. Jadi cinta itu sederhana. Ya terus nanti pada pusing semua dong. Iya, iya. Jadi kita kalau bisa dibuat rumit, kenapa dibuat susah gitu ya? Kenapa dibuat mudah gitu ya Mbak ya? Kebalik ya. Iya, kalau bisa dibuat rumit kenapa susah? Kenapa mudah kayak gitu. Oke deh. Enggak kan ya. Pak Bayu mungkin mau reset, mungkin mau menyampaikan apa namanya argumentasinya. Kenapa sih harus dibuat rumit gitu? Pak Bayu ya, sebentar aku jadi ini deh biar bisa ngendikan ya sebentar. Iya. Oke, bentar. Sebentar Pak Bayu, sabar Pak Bayu. Oke. Nah, silahkan Pak Bayu open mic. Halo Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Iya. Kenapa sih kok harus dibuat rumit gitu? Ya, ibaratnya kalau sudah dibuat instrumen yang detail, rumit saja masih belum ketahuan, masa yang simpel bisa mendeteksi kan agak nggak logis gitu, menurut saya. Oke, ya. Boleh ya, boleh. Jadi mungkin bolehlah kalau misalkan kita bisa membuat asesmen diagnostik yang mungkin seperti tadi nggih Pak nggih. Seperti tadi kan ada panduannya, itu boleh juga. Tetapi kalau misalkan memang sumber daya kita itu belum bisa membuat asesmen yang rumit, itu mungkin kita bisa tadi misalnya kita bisa tidak harus resmi gitu, bisa misalnya minat siswa itu kita bisa ajak ngobrol-ngobrol siswa seperti itu. Jadi boleh rumit tetapi tidak harus gitu Pak ya. Ya tidak, tapi kan ya jadi, itu tadi kalau secara logika yang detail rumit, yang istilahnya rumit gitu kan, berarti kan butuh indikator yang detail segala macam aja, kadang salah membaca atau salah mendiagnosa, apalagi yang simpel kan ya sama nilainya apa namanya, ada taraf apa itu namanya kalau di statistik, taraf kesalahan. Oh iya. Ya, alfanya ya Pak ya. Derajat kesalahannya. Iya. Boleh Pak kalau misalkan kita bisa membuat tes ya. Kalau misalkan kita memang dengan instrumen sederhana itu belum bisa mendiagnosa, anak ini tuh kebutuhan belajarnya di mana, boleh kita tingkatkan dengan instrumen-instrumen lain seperti itu ya Pak. Iya. Saya juga setuju Pak. Jadi kita bisa menggunakan instrumen yang rigid, yang detail gitu ya, tetapi tidak harus gitu Pak. Jadi mungkin kita juga bisa menggunakan instrumen-instrumen yang sederhana ketika anak ini, kalau misalnya wali kelas itu biasanya kan kita
sehari-hari bergaul dengan siswa kita gitu. Jadi mungkin kok anak ini kok kelihatannya kok agak suka bergerak-gerak gitu ya, suka jalan-jalan gitu. Oh, seperti itu juga bisa gitu. Iya, kira-kira seperti itu nggih Pak nggih. Mungkin bisa diterima nggih Pak nggih. Ya jadi boleh tetapi tidak harus gitu. Jadi iya. Baik, saya lanjutkan nggih Pak nggih. Jadi ini juga beberapa miskonsepsi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah model pembelajaran. Jadi ini pembelajaran berdiferensiasi ini bukan sebuah model, tetapi sebuah filosofi atau cara berpikir tentang belajar mengajar. Berdiferensiasi merupakan seperangkat prinsip. Jadi lebih luas daripada model atau strategi pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita itu memandang bahwa murid-murid kita itu memiliki keberagaman, kebutuhan, kira-kira seperti itu. Jadi lebih luas seperti itu. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, maka guru-guru harus diberikan contoh-contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Jadi ini memang memang kita itu trial and error. Kita learning by doing. Seperti saya ini di sini bukan narasumber, jadi nanti kalau misalkan saya ada yang kurang boleh ditambahkan. Saya hanya sekedar membagikan praktik baik apa yang telah saya lakukan, mungkin yang Bapak Ibu nanti juga bisa mempraktikkan, membagikan secara bergantian seperti itu. Jadi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang baik ini memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka. Jadi kita mempraktikkan dulu. Kita mencoba melakukan sebuah proses, merefleksi diri, kemudian membuat penyesuaian-penyesuaian yang ada di kelas kita. Jadi mungkin di kelas saya berbeda dengan di kelasnya Pak Bayu, mungkin berbeda dengan kelasnya Bu Widi, berbeda dengan kelasnya Bu Sulis, seperti itu. Dan kita harus selalu merefleksi, oh apa sih yang kurang dari kelas kita untuk melakukan perbaikan di pembelajaran berikutnya, kira-kira seperti itu. Jadi jika kita hanya mempelajari metode, kita akan terikat pada metode tersebut. Tetapi kalau kita mempelajari prinsip, filosofi, cara pandang, itu kita dapat mengembangkan metode kita sendiri. Jadi kita tuh sebaiknya tuh pakai metode apa sih gitu. Jadi mungkin masing-masing kelas itu berbeda-beda. Mungkin saya ngajar di kelas A dengan kelas B itu mungkin saja bisa berbeda karena keberagaman siswa yang ada di kelas A dan kelas B itu berbeda. Seperti itu. Ini juga beberapa miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang guru. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berarti kita nggak boleh begini, bolehnya seperti ini gitu. Yang benar adalah kebanyakan guru sebenarnya sudah pernah mempraktikkan murid, memperhatikan murid dan meresponnya dengan cara tertentu yang mungkin berbeda-beda. Namun sedikit guru yang secara konsisten, proaktif merencanakan pengajarannya untuk mengakomodasi keberagaman tersebut. Mungkin saya juga hari Senin ini saya mengajar di kelas A. Mungkin di kelas B ini saya berbeda, tetapi saya belum merencanakan seperti itu. Kemudian juga saya mungkin belum melakukan refleksi. Kemudian miskonsepsinya lagi, berdiferensiasi ini sebenarnya hanya sebuah instruksi. Jadi kita memerintahkan dengan cara yang berbeda. Yang benar adalah meskipun pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tentang mengajar, tetapi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif. Kurikulum yang berkualitas tinggi, jadi kita tidak lepas dari capaian pembelajaran yang harus kita capai. Penilaian yang menginformasikan pengambilan keputusan guru dan manajemen kelas yang fleksibel. Jadi kita bisa memodifikasi asesmen yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Kemudian jika salah satu dari unsur-unsur tersebut lemah, maka unsur-unsur yang lain juga akan berkurang. Jadi meskipun kita itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bukan berarti kita tidak mencapai tujuan pembelajaran kita. Kita keluar dari capaian pembelajaran yang ada di kurikulum. Atau mungkin kita mengajarnya suka-suka gitu. Kemudian
di sini untuk asesmennya itu ya tetap kita laksanakan seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi nanti dari asesmen tersebut itu menggambarkan, oh profil murid kita itu seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini apa saja yang bisa kita diferensiasikan itu antara lain tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar, yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kita bisa mengambil salah satu saja atau mungkin mengkombinasikan dua atau tiga-tiganya. Seperti itu. Nah, yang pasti itu kita mempertimbangkan utamanya yaitu haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut itu memenuhi kebutuhan belajar murid kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak suka-suka kita, oh terserah saya mau pakai yang mana. Yang penting saya nyaman, murid kita tidak seperti. Tapi kita lebih ke fokusnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tetapi juga kita tidak lepas dari capaian pembelajaran yang ada di kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini sudah berdiferensiasi konten, checklist. Oh sudah produk, checklist, seperti itu. Nah di sini untuk RPP-nya itu kita sebenarnya sama dengan RPP biasa, hanya mungkin kita tadi ada asesmen diagnostik yang bisa digunakan sebagai pijakan kita untuk mempertimbangkan proses apa yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita. Kemudian kontennya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga skenario apa yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran kita, seperti itu. Kemudian asesmennya seperti apa. Nah ini adalah beberapa contoh strategi yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ini saya share di chat aja ya Mbak ya. Nanti PPT saya boleh di-share juga. Jadi nanti ini beberapa contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh beberapa Bapak Ibu yang pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya next aja ya. Nah ini adalah praktik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan. Jadi tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah cara memandang, filosofi. Nah, jadi bukan sebuah model. Jadi kita itu bisa membuat model sendiri sebenarnya. Nah, ini di sini saya membuat pembelajaran berdiferensiasi ini dengan model cinta. Nah, cinta ini adalah sintaksnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih nyocok-cocokin aja gitu. Halo Mbak Avinda. Suara saya terdengar ya? Halo. Aman Kak, aman. Saya lanjutin, nggak pada diem ya. Saya jadi nervous nih kalau pada diem. Ya, jadi, aman Kak. Wah, saya cuma nyocok-nyocokin aja sih sebenarnya. Jadi ini cinta. Ini saya berawal dari saya sendiri, guru. Saya merasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kok apa ya? Seperti apa sih? Gitu. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Avinda di awal tuh, gimana sih? Apa sih yang pertama kali ada di benak saya ini tentang mendengar kata berdiferensiasi ini kok kayaknya rumit banget ya. Kita harus mengajarkan sama siswa-siswa kita yang beda-beda tuh dengan banyak strategi seperti itu. Jadi ini saya berawal dari sini, saya itu mencoba-coba gitu. Nah di sini sebelumnya saya itu lebih ke pola yang seragam untuk siswa-siswa saya. Nah tapi ternyata di kelas saya nih kelihatannya ada yang tidur ngantuk, ini bosen seperti tadi yang ada di video awal tadi itu disampaikan. Sebenarnya kalau kita tuh bisa meneropong siswa-siswa kita tuh betapa mereka tuh beragam yang malas, ngantuk gitu mendengarkan kita menyampaikan pembelajaran gitu. Dan ini benar terjadi di kelas saya gitu kan. Nah, saya melakukan asesmen diagnostik, ini ternyata di kelas saya ini ada yang learning style-nya LS ini ya, yang saya soroti LS-nya ini ada yang kinestetik, visual, audio visual. Jadi di sini yang paling banyak itu ternyata siswa saya itu visual. Seperti itu. Kemudian untuk kemampuan akademiknya ini ada yang rata-rata dan di atas rata-rata seperti itu. Kalau yang di bawah rata-rata kebetulan nggak ada. Nah, sehingga saya di sini itu mencoba membuat sebuah sintaks model pembelajaran cinta tadi. Jadi cinta itu adalah cari ide, kemudian investigasi,
tampil dan bagikan dan ambil pelajaran. Jadi ini siswa itu nanti akan melewati sintaks, 4 sintaks ini. Yang pertama adalah cari ide. Jadi di sini itu siswa dalam berkelompok, berdiskusi, merancang sebuah karya untuk mengatasi. Jadi di sini saya mengambil tema global warming. Global warming itu ada di pelajaran IPA di kelas 10. Di sini saya menyediakan beberapa konten materi, ada yang berupa PPT, ada yang berupa bacaan, kemudian infografis, kemudian juga video tentang global warming. Nah, dari sini siswa ini membuat sebuah rancangan bagaimana sih kita itu bisa mengatasi global warming. Selain itu juga saya berdiskusi sama siswa, melakukan wawancara. Kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu banyak terjadi global warming? Waktu itu kebetulan pas saya ambil data ini itu pada saat musim kemarau di sini tuh panjang sekali, jadi nggak pernah hujan gitu. Jadi mereka, oh ternyata kita tuh sudah terdampak. Apalagi kalau sekarang mungkin banyak terjadi banjir. Itu karena apa? Pemanasan global, salah satu dampak pemanasan global seperti itu. Jadi selain saya menyediakan materi yang ada di LMS kalau di sekolah saya itu ada LMS-nya namanya Etarnus itu. Selain itu saya juga melakukan wawancara. Nah ini dipandu dengan LKPD. Kemudian guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok sebagai fasilitator. Jadi menggali ide-ide mereka seperti ini. Jadi saya mengajarnya nggak terlalu formal. Jadi saya lesehan-lesehan seperti ini, gitu, Bapak Ibu. Jadi ya nggak formal gitu. Jadi mereka, tapi ada juga yang suka duduk di kursi di atas juga ada juga gitu. Jadi saya ikut aja mereka nimbrung sama mereka, kamu belajar apa seperti itu. Nah setelah mereka merancang itu mereka mencari ide. Jadi mereka presentasi apa yang sudah dirancang. Seperti ini. Jadi boleh presentasinya itu boleh dalam bentuk Canva, boleh dalam bentuk PPT seperti itu. Kemudian kelompok lain dan guru itu memberikan tanggapan supaya kelompok ini kalau bisa itu merancang produknya itu berhasil. Kemudian menginvestigasi. Jadi investigasi ini mengambil data. Jadi apa yang sudah mereka rencanakan untuk mengatasi salah satu dampak dari global warming itu seperti apa gitu. Atau mungkin minimal kita mencegah global warming itu dengan cara seperti apa gitu. Nah, di sini terlihat berdiferensiasi produk. Kalau tadi itu berdiferensiasi konten karena saya menyediakan beberapa konten yang ada di LMS. Seperti itu. Ini juga masih investigasi, jadi langkah yang ketiga, jadi mereka membuat produk untuk mengatasi global warming. Nah, ini adalah contoh-contoh produk siswa yang beragam, jadi beragam produknya. Ada yang membuat karbon aktif penyerap limbah, kemudian ini juga karbon filter ini di mesin kendaraan bermotor atau di knalpot. Jadi mereka itu membuat alat penyaring karbon supaya karbonnya itu enggak langsung lepas ke udara seperti itu. Atau juga ada yang buat, saya membuat plastik biodegradable karena plastik ini juga mencemari lingkungan seperti itu. Nah ini anak-anak itu melakukan pameran karya, ini adalah tampil dan bagikan. Jadi mereka juga membagikan itu lewat pameran. Sebenarnya ini supaya menarik aja sih, jadi mereka nggak bosen karena mereka bisa berkeliling ke stand-stand temannya yang lain. Seperti kita juga bisa window shopping juga, seperti itu. Nah kemudian ini juga bolehlah kalian menampilkan di luar sekolah juga boleh ini ya. Jadi setelah mereka menampilkan di teman-teman mereka, kok menarik sih, apa masukannya, bolehlah menampilkan ikut lomba seperti itu. Jadi ini siswa-siswa saya lanjutkan untuk bimbingan lomba karya ilmiah remaja juga. Ini kebetulan kemarin dapat juara 1 di Kota Magelang, kemudian ini juga opsi itu kemarin mendapatkan perunggu tingkat nasional seperti itu. Jadi sebenarnya kita sekalian satu menempuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekalian kita mengajarkan tentang global warming itu nanti sekalian kita bimbing untuk ikut lomba seperti itu. Nah, kemudian kita juga ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran itu kita berefleksi. Siswa bersama guru melakukan refleksi. Jadi ini kelas saya ini
saya desain, tadi ada yang lesehan nih, saya, oh bolehlah kita ke lab dulu, ke lab komputer yang ada karpetnya, kita lesehan di bawah. Kemudian ini juga saya melingkar seperti ini. Jadi melingkar nih, siswa saya tempatkan itu sejajar sama saya. Jadi saya di depan, siswa juga di depan, dan nggak ada siswa yang ada di belakang. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol seperti teman gitu. Jadi refleksinya apa sih, perasaannya seperti apa setelah ikut pelajaran saya gitu. Kemudian apa yang kita temukan tadi. Kemudian setelah kita menemukan sesuatu yang ada selama pembelajaran kita ini, kira-kira kamu akan melakukan apa gitu. Oh ternyata global warming itu dampaknya itu besar bagi lingkungan kita gitu. Menyebabkan banjir, menyebabkan kekeringan yang lama seperti itu. Kemudian para petani juga kalau kekeringan itu tidak bisa melakukan aktivitas pertanian dengan baik seperti itu. Jadi next kalian mau ngapain gitu, kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrolnya santai gitu, nggak yang tegang gitu, tapi kita berefleksi bersama-sama. Mungkin mereka siswa juga memberikan masukan, apa sih kekurangan dari saya sebagai guru seperti itu. Jadi nah, tetapi tadi saya pada saat pengambilan data itu saya juga melakukan assessment. Jadi assessment yang saya lihat itu dari berpikir kritis dan kreatif. Jadi di sini saya melihat proses yang mereka laksanakan, kemudian juga produknya. Ini ada rubriknya juga, nanti bisa saya sampaikan rubriknya. Jadi kesimpulan saya, apa yang telah saya lakukan tadi, pembelajaran berdiferensiasi dengan salah satu model cinta itu menurut saya efektif. Kemudian juga bisa menanamkan profil pelajar Pancasila, yaitu berdimensi, bernalar kritis dan kreatif. Sebenarnya sih ada yang lain juga, mereka kan berkolaborasi secara berkelompok, jadi mereka juga saling berkomunikasi, kemudian bekerja sama seperti itu. Jadi mereka kan misalnya berkomunikasi itu melatih public speaking, itu mereka di kelas menyampaikan pendapatnya seperti itu. Ya. Jadi ini untuk closingnya saya mengambil dari kalimat Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni untuk mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang hidup, lahir, dan batin. Itu adalah kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu seperti seorang pemahat kayu. Jadi kita memahat anak-anak kita itu untuk memunculkan minat-minat mereka. Jadi mereka itu sebenarnya sudah memiliki garis-garis samar, memiliki minat, memiliki bakat yang mungkin belum muncul. Nah, kita sebagai guru itu sebagai pengukir supaya nanti bakat dan minatnya itu bisa timbul muncul seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setiap anak kita itu istimewa. Bapak Ibu hari ini juga istimewa karena sudah siang, besok libur tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung ngobrol-ngobrol bersama kita. Itu aja Mbak Afinda, saya kembalikan kepada Mbak Afinda. Terima kasih. Monggo Mbak Afinda. Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan Kak kepada Mbak Irawati yang sudah memberikan salah satu model diferensiasi, yaitu cinta C gitu. Terus Mbak Era apa gitu loh. C. Cari ide. Investigasi. T. Tampil dan bagikan. N dulu. Ambil pelajaran. Oke. Investigasi. Jadi in-nya itu investigasi. In gitu ya tadi ya. Ya, investigasi, itu cari, tampil dan bagikan. Cari namanya itu sehari semalam itu mesti. 2 hari 2 malam. Oh, 2 hari 2 malam ya. Yang nunggu lilin siapa tidur, Kak? Oke, luar biasa sekali. Jadi dulu Rasa juga pernah mengulik tentang diferensiasi di Sukses Aksi Nyata PMM, topik diferensiasi. Sekarang kita ulik kembali diferensiasi dengan keadaan seperti kata Ki Hajar adalah sesuai dengan era zamannya ya, yaitu kalau di sekolahnya di satuan pendidikannya Mbak Era ini bisa menerapkan model cinta. Mungkin dengan model cinta dari Taruna Nusantara akan bertebaran cita-cita yang lain di satuan pendidikan Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke.
Gitu. Halo udah kembali ke forum ini. Oke deh. Luar biasa sekali, luar biasa, sungguh tidak terasa. Apalagi ini ya, ada background yang mendayu-dayu. Saya dari tadi memikirkan bahwa seorang bidadari bernama Bu Irawati dengan selendangnya warna hijau sedang berbagi praktik sedang berada di sungai. Ini saya berasa di pinggir sungai, Mbak, jadi nggak di kelas gitu. Saya ini ngajarnya nih nyetel ini juga. Jadi anak-anak tuh kan saya nggak bisa kemana-mana ya. Oke. Jadi saya ngajarnya juga nyetel ini juga. Oke, berarti itu PSE-nya Mbak Era ya. Oke. Aduh, nanti lama-lama ini teman-teman sahabat Rerasan ini ada yang request besok PSE gitu. Kita datangkanlah orang yang mau menyampaikan PSE. Oke. Kayaknya di antara kita ini, Mbak, di antara yang ada di sini nih, hadir di sini nih. Biasanya begitu, tiba-tiba ada yang ini WA kayak gitu, mau jadi narasumber gratisan kayak gitu. Oke deh. Gratis secara duniawi, nanti secara akhiratnya itu sudah dibayar mahal oleh Allah seperti itu. Yang paling banget sehat itu mahal, kata Pak Agus sih, Pak. Bener. Terus oke, tadi Bu Rusia juga ternyata ngekomen yang tentang pengelompokan tadi ya Kak, yang pinter sama pinter. Kalau pengelompokannya jadi pinter jadi satu, terus yang tidak pinter kasihan dong. Iya, kayak aku nggak pinter kasihan dong. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan yang ngotak-ngotain ya Mbak ya. Iya, jadi benar banget. Yang pintar saya kotain di sini, yang nggak pintar saya kotain ya kan enggak. Bukan seperti itu. Pembelajaran diferensiasi itu bukan membuat gap di antara peserta didik kita dan bukan membuat guru itu seperti babysitter yang harus lari ke sana sini. Oke, Bapak Ibu nih sambil kami share daftar hadir, Bapak Ibu sambil ngisi daftar hadir, silahkan teman-teman. Boleh deh siapa yang mau menanggapi, bertanya, atau malah berbagi praktik di sekolah atau kelas Bapak Ibu. Kalau di kami tuh begini, nah itu bisa memberikan khasanah pengalaman yang luar biasa. Gitu ya. Silakan teman-teman, silakan raise hand bagi yang mau menanggapi atau terpesona nih dengan bidadari Irawati. Aduh. Ini abang kita ini ada Pak Agus nih tersenyum-senyum bahagia ini. Kita sapa ya. Silakan di unmute ini Pak Abang, ayo dibuka mikrofonnya, say hi ini. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa dong, jelas. Sehat kan? Bagus. Lanjut. Oke. Abang mau jadi narasumber kapan ini di sini? Ternyata ada Pak Agus nih, saya jadi grogi, untung saya nggak ngerti. Agak apa-apa. Bagus ya Bu, bagus. Bang Agus, oke. Di forum ini banyak mantau Kak yang menguji kita kayak gitu. Oke. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Era. Seperti itu, atau bisa jadi juga memberikan masukan. Boleh monggo. Oke. Ada? Ternyata nggak ada Kak. Ini pada terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Kakak kayak gitu. Enggak, kayaknya ini udah ini nih. Jangan-jangan udah pada bosen nih Mbak. Enggak ya. Kalau di Rerasan nggak ada yang bosen. Kan ya. Ini kan hostnya nih, ini interaktif banget nih. Keren banget nih. Gitu. Enggak sih. Kan kita di bulan Ramadan ya. Sesuai dengan tadi tesnya saya kan visual kinestetik. Jadi saya suka melihat Mbak Era yang cantik gitu. Jadi semangat gitu loh. Oke, di sini sudah ada yang presenting. Oh, ternyata mungkin kepejet ya kayak gitu. Boleh kalau yang lainnya barangkali mau cerita nih pembelajaran berdiferensiasi yang udah pernah diterapkan gitu. Mungkin
kendala-kendalanya apa gitu. Betul sekali, dan mungkin jangan sampai kita miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi, sehingga ketika kita mengajarkan ke anak-anak itu beda, kemudian ketika kita melakukan diseminasi ya di tingkat sekolah atau di tingkat kalau kami ada KKG, kalau Mbak Era mungkin apa? MGMP. Iya. Di tingkat PKS nanti salah konsepsi, aduh jadi kacau deh semuanya tentang pembelajaran diferensiasi ini. Terus akhirnya menimbulkan babysitter pendidikan kayak gitu. Yuk teman-teman. Jadi yang pastinya tuh kita menyediakan ini ya Mbak ya. Jadi bukan ngotak-ngotakin tapi kita menyediakan menu gitu ya Mbak ya. Ya. Jadi dalam ada bahasa yang suka makan dalam ayam, bahasa, ada yang suka gitu. Betul. Dalam bahasa CBSA itu guru sebagai fasilitator pendidikan kayak gitu. Betul. Dan ini kita kan saya nggak ngajarin kan ya Mbak ya, tapi saya berbagi praktik aja. Jadi ini Bapak Ibu guru tentunya meraktekin gitu. Jadi gimana sih saya tuh tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kita learning by doing gitu ya Mbak ya. Siap, betul banget, learning by doing. Oke, ini nggak ada nih teman-teman dari sahabat Rerasan yang ingin berbagi apa yang sudah didapatkan ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu. Oh, halo. Hai. Halo. Oke. Oh, dengan siapa kami bicara? Halo, hai. Dengan siapa kami bicara? Tadi sudah ada yang menjawab halo gitu loh. Oke. Sepertinya cukup Mbak Era, mungkin belum ada ide untuk bertanya-tanya kayak gitu. Kita lanjut ya teman-teman, kita masih ada waktu sekitar setengah jam. Kalau di Rerasan yang pembelajaran diferensiasi yang terdahulu ini teman-teman, kita mengulik aksi nyatanya. Nah kalau sekarang kita akan mengulik bagaimana modul ajarnya seperti itu yang terstandarisasi dan sudah disampaikan juga di aksi nyata. Saya izin share screen ya teman-teman. Yang pertama kita lihat dulu nih ada dua modifikasi modul ajar kayak gitu. Apakah kurang besar? Saya lihat dulu. Bisa terlihat jelas ya Bapak Ibu? Nah, kecil. Oh kecil, baik. Ya. Oke, kita ini. Oke, gimana? Saya lihat di tab dulu ya. Oke, lumayan lah, udah oke ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, di sini yang dijadikan contoh adalah memodifikasi modul ajar pembelajaran diferensi untuk SD. Sebenarnya ada juga yang untuk SMP seperti itu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa dikolaborasi sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu ya. Yang pertama adalah seperti biasanya yang namanya modul ajar kita sampaikan tujuannya, kemudian pertanyaan pemantik ini menjadi dasar modul ajar ini mau dibawa kemana. Kemudian informasi umum. Di sini kita cantumkan waktu, terus target muridnya, jumlah murid, P3-nya apa, dan pengetahuan prasyarat serta model pembelajarannya. Nah, jangan lupa selanjutnya Bapak Ibu, untuk rencana asesmen nanti kita masukkan kalau sekarang sudah memasukkan dua kategori. Yang pertama adalah diagnosa awal atau asesmen awal pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen pembelajarannya. Asesmen pembelajarannya itu ada dua macam, formatif dan summatif, begitu Bapak Ibu. Setelah memasuki, halo Pak Agus, ada apa ya? Aman ya Pak Agus? Ya, maaf. Oke. Aman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita cepat aja karena ini teman-teman udah tahu. Kegiatan pembelajaran utama dari pengaturan murid, kemudian metodenya apa, itu kita cantumkan. Kemudian sarprasnya. Jadi kita lihat materi itu butuh sarpras apa saja seperti itu. Kalau di sini di contoh ini ada pengaturan duduknya bagaimana, kemudian sarananya ada biji-bijian, ada lem, kemudian LK atau lembar aktivitas ya. Kalau kita sudah terbiasa LK gitu ya, lembar
Nah, ini lembar aktivitas dan gambar pengantar. Kemudian di bagian persiapannya, guru menyiapkan biji-bijian, lembar aktivitas, dan lembar pengantar. Boleh diberi catatan untuk guru, untuk pengingat kita, supaya mendetail ketika mengajarkan modul ajar ini, tapi jika tidak masalah. Begitu. Oke, kita next. Nah, oke. Jadi di modul ajar itu kan merupakan kumpulan berbagai skema waktu ya, rangkaian waktu yang akan diajarkan. Di pertemuan pertama, kegiatan pembuka. Nah, kegiatan pembuka pembelajaran Bapak Ibu sudah di luar kepala semua ya, dari say hi, menyapa murid, sampai dengan kegiatan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kayak gitu. Mungkin ada yang terlupa, yaitu mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan kita berikan di persepsinya itu. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian kegiatan inti, apa yang harus dilakukan, dan kegiatan penutup. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat modul ajarnya begitu. Begitu juga di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, di sini dicantumkan 2 contoh soal asesmen awal pembelajarannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan LK, maka LK atau lembar aktivitasnya Bapak Ibu juga dicantumkan di modul ajar itu supaya lebih jelas. Oke, yang biasanya Bapak Ibu lupa adalah ketika Bapak Ibu menentukan asesmen. Nah, Bapak Ibu lupa memberikan tindak lanjut dari asesmennya, itu mau dibawa kemana anak-anak kita. Setelah selesai asesmen, ketika observasi kinerja ya, ini ngait lagi ke PMM, observasi pengelolaan kinerja di bagian observasi. Ketika sudah selesai diobservasi oleh kepala sekolah dan rekan sejawat misalnya, Bapak Ibu itu selalu lupa untuk tidak melakukan tindak lanjut atau refleksi. Kalau bisa setelah observasi kinerja itu Bapak Ibu duduk bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang menjadi observer kayak gitu. Nanti setelah duduk kita lakukan refleksi. Apa yang sudah baik dilakukan hari ini? Apa yang perlu ditingkatkan? Jika diminta untuk mengajar kembali dengan materi yang sama, apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk perubahan agar siswa-siswi kita terkondisi atau lebih baik pencapaiannya dari hari ini. Kemudian tindak lanjut asesmennya seperti apa? Seperti itu. Untuk anak-anak yang benar-benar sudah paham utuh atau sudah menguasai keterampilan yang kita inginkan, itu mau diapakan? Untuk yang baru ngerti yang sedang-sedang aja, atau kita biasanya bilang grade B kayak gitu. Kemudian grade C dan grade D, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu biasanya Bapak Ibu guru lupa menyampaikan hal itu. Ketika lupa dan tidak membuat catatan di jurnal, ya besok lagi tidak akan tertindaklanjuti, bahkan mungkin asesmen atau evaluasinya tidak dipegang, tidak dijamah oleh Bapak Ibu begitu. Dibiarkan saja setelah anak-anak mengerjakan, dibiarkan saja kan toh observasi sudah selesai. Dan itu adalah malpraktiknya guru-guru. Nah, seperti itu. Aduh. Lancar juga saya menyampaikannya. Oke. Begitu ya Bapak Ibu, kalau yang namanya modul ajar secara sederhana seperti itu. Kita bandingkan dengan contoh modifikasi modul ajar di jenjang SMP. Di sini materinya adalah bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Oke, nah kalau di jenjang SMP tadi identitasnya dibuat, kalau tadi contoh di jenjang SD dibuat paragraf ya atau alinea. Kalau di sini dibuat tabel, fasenya apa, durasinya, jumlah, tapi semuanya sama kayak gitu. Tujuan belajar, jadi dibuat kotak-kotak. Jadi Bapak Ibu bagaimanapun penampilannya tidak masalah. Kalau Bapak Ibu menggunakan Canva, boleh-boleh saja. Bapak Ibu menggunakan Word biasa seperti tadi yang contoh modifikasi modul ajar SD juga boleh. Kalau mau tulis tangan, ya boleh banget. Boleh saja tulis tangan, tujuannya apa, terus seperti apa, nanti di-scan seperti itu. Nah, sama ya, ada pertanyaan pemantik, ada kemampuan prasyarat. Oke. Kemampuan prasyarat itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memberikan materi itu. Jadi sejauh mana tatarannya ini bisa, materi ini bisa tak ajarkan kalau anak-anak sudah tahu apa sih. Nah, itu. Oke, kegiatan pembelajaran ya sama tadi ada pengaturan murid.
kemudian ada metode begitu. Nah, ini lebih lengkap karena ada metode dijelaskan ya metodenya secara rinci. Kemudian rencana asesmen. Oke, sama ya, asesmen diagnostik dan asesmen formatif serta sumatif. Kemudian kita ke perbedaannya ditambah indikator keberhasilan. Bebas boleh. Sarana prasarana tadi ada. Kemudian kegiatannya sama, ada pembuka. Kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Oke, diberi catatan untuk pegangan. Dah, gitu aja. Dilampirkan lembar aktivitasnya atau LK dan tindak lanjut diagnostiknya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ya tindak lanjut diagnostiknya mau diapain anak-anak setelah jika seperti itu. Jika paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham kayak gitu. Kalau di SMP juga dibagi 3. Nah, mungkin itu aja yang tambahan setelah tadi disampaikan pembelajaran diferensiasi dari Mbak Era. Semakin menguatkan cinta ya dari Mbak Era ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:04. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, kemudian menambahkan juga boleh, atau just say whatever what do you want kayak gitu juga boleh. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Biasanya kita beri waktu 2 hari. Kalau sekarang adalah hari Kamis, nanti kita akan generate di Sabtu malam sehingga di hari Minggu, Ahad atau Senin nanti Bapak Ibu bisa unduh di sites kami http://bit.ly/ID Kabupaten Magelang. Gitu ya. Dibuka-buka mungkin. Oke, gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bersay hello? Maafkan saya Bapak Ibu, saya keluar sendiri. Baik. Silakan teman-teman, ada yang say hi, say hello? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ini kami bantu itu ya. Sertifikat dari Rerasan, karena kami dari Rerasan tidak membagikan sertifikatnya secara email karena kami menggunakan akun belajar. Beberapa waktu yang lalu teman kami dengan akun belajar itu menggunakan emailnya untuk pengiriman sertifikat, dan yang terjadi adalah email beliau di-ban kayak gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang akan mengunduh sertifikat dari Rerasan sebelumnya sampai Rerasan sesudahnya, sampai Rerasan 19 ataupun Rerasan 20, itu bisa kunjungi di sites yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Uum kayak gitu. Silahkan klik sites komunitas belajar ID Kabupaten Magelang, kemudian pilih webinarnya. Oke, kita lihat tampilannya ya. Toeng. Nah, Bapak Ibu pilih webinar, klik seperti itu. Menghilang deh. Ya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik misalnya kemarin Rerasan 19. Kita klik. Nah, di sini sudah ada informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, seperti ada dokumentasinya. Kemudian yang terpenting kan Bapak Ibu nyari materinya ya, materinya di bawah ini. Silahkan materi yang dibutuhkan silahkan diunduh, diklik aja bisa. Atau kalau mau dibuka tinggal klik, kalau mau diunduh save kayak gitu bisa.
Nah, kemudian yang paling penting biasanya ini biasanya tergantung ya, ada di sini ada ada saya yang menginput, itu tergantung. Kemudian kita bawahkan lagi, biasanya dicari di sertifikat. Nah, ini kemarin digenerate oleh Nah, kalau teman-teman itu kok belum menemukan sertifikatnya, itu berarti mengisi daftar hadirnya sudah lebih dari 2 hari dari kegiatan pelaksanaan, kayak gitu. Dan ini kan yang mengisi sertifikat itu kan teman-teman sendiri ya, jadi kebenaran datanya itu dari teman-teman juga, seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Sudah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada pertanyaan di kolom chat Mbak Vinda. Oh, oke. Aku mau lihat kolom. Mau tanya, tapi lewat pesan ya. Saya lagi di jalan. Oke, Bapak hati-hati di jalan ya. Kenapa ya? Kelas saya setiap saya berikan kesempatan bertanya atau menyampaikan ide, jarang ada yang mau bicara seperti saat ini di forum ini. Oke, kalau di forum ini karena lagi puasa Bapak Ibu, jadi puasa berbicara juga mungkin. Nah, oke, Mbak Ira mau jawab? Boleh Mbak, saya coba jawab ya. Kalau saya biasanya kalau misalkan siswa tuh, kalau siswa saya tuh banyak bertanya sih ya. Tapi kalau misalnya Ayo, memang Mbak Ira, nggak ada yang bertanya tuh dijawab, kita mantik gitu Pak. Jadi kita mantik supaya siswa itu bertanya gitu. Jadi kita memantik supaya siswa itu bertanya. Misalnya apa ya? Misalnya tadi saya mempraktikkan praktikum pH larutan. Jadi saya mendeteksi sungai yang ada di dekat sekolah itu terlalu asam apa tidak gitu. Kalau misalnya ini terlalu asam kan mungkin banyak pencemaran gitu misalnya seperti itu kan. Jadi saya mencoba menanyakan gitu, kalau misalnya ada yang mau bertanya enggak gitu kan, sudah jelas gitu, saya coba saya tanya lagi apa ya, misalnya kita bisa menggunakan bahan-bahan alam untuk menggunakan pH, misalnya bahan alam yang berwarna itu apa aja sih gitu misalnya. Jadi gantian kita tanya dulu gitu. Kalau saya sih seperti itu sih Mbak. Iya, jadi nanti Bu, kalau misalkan saya mau ngekstrak kunyit itu kan berwarna ya. Kalau misalnya saya ngekstrak apa lagi itu berwarna nggak kira-kira? Nah, coba nanti besok kamu bawa gitu misalnya. Kamu nyari, kamu bawa, kita praktikan di sini misalnya gitu. Gitu. Yes, betul banget. Jadi ketika tidak ada yang bertanya, kita yang bertanya jadi pemantiknya, seperti korek api gitu ya. Cetek gitu, terus biarkan api itu membakar kertas-kertas seperti itu. Kalau di forum mungkin ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sahabat Rerasan nih yang mau menyampaikan idenya selain menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Era. Yuk raise hand yuk, berbagi yuk. Mungkin ada teman-teman yang mungkin punya ide lain gitu. Kalau misalkan ini kok kelasnya sepi ya, terus kita harus gimana sih gitu. Tapi kadang-kadang saya gini Mbak Avinda, jadi nggak mesti saya gitu. Jadi oh ini anak-anak kayaknya boring nih kayaknya. Kayak saya ice break dulu deh. Saya setelin misalkan kita bareng-bareng yuk senam yang gampang-gampang dulu gitu juga gitu. Jadi suasananya cair gitu. Oke, betul banget. Nggak harus yang berbau akademik semua gitu juga. Oke, bisa ice breaking ya kayak gitu. Energizer juga bisa. PSN-nya dipakai juga boleh. Iya. Oke, setuju semua ya. Oke, sip deh. Terjawab ya. Oke, setuju dengan dari ini Bu Mariam ya, Bu Mariam Sinaga. Ini Bu Mariam atau Bapak ya? Bu Mariam ya. Oke, Sinaga kan nama ini, nama keluarga. Oke. Oke, Bapak Ibu. Cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup deh. Halo Halo Loha. Oke ini kayaknya teman-teman hari ini udah cukup mengenai pembelajaran diferensiasi. Mau menyampaikan sesuatu? Kamu wajahnya di mana? Oke. Iya, nambahin aja sih sebenarnya tadi yang ditanyakan sama Pak siapa? Pak Bayu, terus di pin pula.
mengapa teman-teman kecil kita itu jarang bertanya, kita introspeksi diri dulu. Mungkin gurunya juga jarang bertanya. Ya. Kurang menstimulasi pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau Mbak Era kan udah pertanyaan pemantiknya mungkin di modul ajarnya setupuk ya. Kalau yang lain mungkin belum. Jadi mari kita rajin bertanya sehingga murid kita nggak malu untuk bertanya. Itu aja sih Mbak Bani. Oke, siap. Sama Oke, gitu. informasi ya. Masih mau kita generate hari apa? Aku suka lupa. Nanti kita generate malam minggu aja, Kita jimit, Oke, siap. Oke, Bapak Ibu kita generate hari Ahad. Hari Ahad aja, Po ya. Oh, Sabtu. Ya, kita generate sertifikatnya hari Sabtu ya, Bapak Ibu. Nanti yang ngisi daftar hadirnya di luar hari Sabtu, walaupun kita soulmate tetap nggak bisa ya. Okay. Enggak, kita tutup di Jumat jam Cinderella berarti ya. Jumat malam. Sabtu pagi, Kak? Iya, jam Cinderella kan 23.59. Belum kosong. Ini tuh Kemis. Jumat. Lah iya. Berarti nutupnya tuh jam Cinderella, Kak. Besok. Besok jam Cinderella. Oh ya, oke deh. Kita generate hari Sabtu ya Bapak Ibu. Sabtu malam tapi. Oke. Gitu. Ya. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah berjumpa di Ngopi Rerasan, ngobrol pintar bareng Kombel Belajar ID Kabupaten Magelang. Semoga dengan kegiatan hari ini kita dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat, tentu sangat bermanfaat, dan mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ilmu-ilmu akan menjadi berkah jika Bapak Ibu turut mendesiminasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan paling tidak kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, dimulai dari mungkin soulmate kayak gitu, istrinya, suaminya seperti itu, ke rekan sejawat, kemudian melebar ke mana-mana. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga Ramadan pada hari ini pasca nuzulul Quran semakin berkah dan semakin sehat. Sampai jumpa di episode 21 di minggu depan insya Allah. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama dan tentu saja berdoa terlebih dahulu. Dari Mbak Era nih, terakhir ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum kita tutup kegiatan Iya, tadi saya menyampaikan apa yang pernah saya lakukan, barangkali banyak kekurangan, atau mungkin ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu berfoto, ambil screenshot masing-masing untuk dokumentasi Bapak Ibu, apalagi kalau mau dijadikan laporan RHK. Oke, bye. Oke, baik. Kita akhiri dengan doa. Silahkan berdoa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Rerasan 21. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami, saya Afinda dan rekan saya Sulistiani. Ya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada bidadari kita hari ini, Mbak Rawati yang super cantik. Pak Bayu. Terima kasih Afira. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu izin untuk stop ini ya, stop siaran ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah ditemani. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Rerasan semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Happy family time, selamat libur. Bye. Sama. Iya Pak Cahyono Putro. Oke, bye-bye ya, Bu. semuanya. Oke.